Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Rahman, mahasiswa RPL, NIM P0712011905R. Saya akan membawakan laporan tugas akhir asuhan keperawatan pada pasien dengan asma bronchial di Klinik Kemala Polres Kota Baru. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang, asma bronchial adalah penyakit pernapasan yang banyak dijumpai di masyarakat. Angka kesakitan dan kematian yang tinggi di Indonesia akibat asma menyerang semua golongan, paling umum terjadi pada anak. Latar belakang, WHO diperkirakan secara global lebih dari 339 juta orang penderita asma pada 2016. Sebagian besar kematian terkait asma terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. 417.918 kematian akibat asma di dunia dan 24,8 juta disebabkan oleh asma pada tahun 2016. Rikesdas 2018, perempuan 58,8%, laki-laki 56,1%. Kalimantan Selatan urutan ke-12 dari penderita asma sekitar 55%. Klinik Kemala Bayangkara Kota Baru, 10 penyakit terbanyak dalam 3 tahun terakhir, 31 pasien 2017, 35 pasien 2018, 37 pasien 2019. Latar belakang, faktor penyebab alergen, polusi, infeksi napas, perubahan cuaca, dan lain-lain. Penyempitan saluran napas, sesak napas, penyempitan saluran pernapasan mengakibatkan gangguan pertukaran gas, kematian. Tingginya kejadian asma, tingginya risiko kematian. Asuhan keperawatan pada anak dengan asma bronchial di ruang rawat inap Klinik Kemala Polres Kota Baru. Tujuan umum, asuhan keperawatan pada klien asma bronchial di Klinik Kemala Polres Kota Baru. Pengkajian, evaluasi, implementasi, perencanaan, diagnosa keperawatan. Bab 2. Anatomi sistem pernapasan, hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus. Fisiologi pernapasan, pernapasan paru, ventilasi pulmoner, arus darah melalui paru, distribusi arus udara dan arus darah, difungsi gas menembus alveoli kapiler. Pernapasan sel, transportasi gas paru, pengangkutan oksigen ke jaringan. Asma bronchial. Definisi: suatu peradangan akibat reaksi hipersensitif mukosa bronkus terhadap bahan alergen yang mengakibatkan pembengkakan pada mukosa bronkus. Etiologi: alergen, infeksi pernapasan, obat-obatan, polusi udara, dan lain-lain. Klasifikasi: komponen ringan, sedang, berat. Status pernapasan: wheezing atau mengi, samar-samar, jelas, sangat jelas, menurun atau tidak ada. Lanjut. Patofisiologi, pohon masalah. Lanjut. Manifestasi klinis: kesulitan bernapas, sesak, lesu, lemah, batuk, mengi, wheezing, tidak mampu menjalankan aktivitas fisik. Komplikasi: pneumotorak, pneumodiastenum, lektasis, aspergilosis, gagal napas, bronkitis. Pemeriksaan penunjang: spirometri, tes provokasi bronkus, lab AGD, sputum, sel eosinofil, darah lengkap, dan kimia. Pemeriksaan kulit, radiologi. Asuhan keperawatan asma, pengkajian, riwayat kesehatan, biodata, keluhan utama, sesak, batuk atau mengi, wheezing. Riwayat kesehatan dahulu, riwayat alergi atau infeksi saluran napas bawah, riwayat kesehatan keluarga, keturunan atau bukan. Pemeriksaan fisik, inspeksi, retraksi dinding dada, napas cuping hidung, penggunaan otot bantu napas, palpasi, tidak didapatkan kelainan pada retraksi dinding dada, vokal primitis ada. Perkusi biasanya didapatkan normal, auskultasi, wheezing atau mengi. Diagnosa keperawatan: bersihkan jalan napas, tidak efektif pada penyempitan tracheobronchial atau akumulasi mukus. Pola napas tidak efektif pada hiperventilasi atau ansietas, gangguan pertukaran gas, ketidakseimbangan perfusi ventilasi akibat seleksi berlebihan atau bronkopasme, intoleransi aktivitas yang kelelahan. Intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan:
bersihkan jalan napas tidak efektif, penyempitan tracheobronchial atau akumulasi trachus, batasan karakteristik batuk, adanya suara napas tambahan, perubahan pola pada frekuensi napas, cyanosis, dyspnea. Lanjut. Diagnosa perawatan, pola napas tidak efektif, ansietas, hiperventilasi, batasan karakteristik pola napas abnormal, dyspnea, napas cuping hidung, napas bibir mencucu, nurse outcome atau NOx, status pernapasan, ventilasi, kriteria hasil, frekuensi pernapasan klien dalam keadaan normal, tidak tampak adanya sesak. Nurse intervention classification NIC, monitor kecepatan irama kedalaman dan kesulitan napas, catat pola pernapasan jika klien sesak, catat apa yang menyebabkan klien sesak, apa yang dilakukan pasien jika sesak, apa yang mengakibatkan sesak tambah parah. 3. Catat kecemasan yang berhubungan dengan sesak, temukan apakah klien sesak akibat fisiologis atau psikologis. 5. Posisikan pasien semipolar untuk mengoptimalkan pernapasan. 6. Monitor saturasi oksigen menggunakan oximetri. Intervensi keperawatan, gangguan pertukaran gas, ketidakseimbangan perfusi ventilasi akibat berlebihan autobronchoplasma, batas karakteristik, gas darah arteri abnormal, pH abnormal, warna kulit abnormal, konfusi, dyspnea, hipoksia, takikardi. NOC-nya kriteria hasil pH dalam keadaan darah normal, PaO2 dalam keadaan normal, PaCO2 dalam keadaan normal. Jaga kecepatan jalan napas, monitor pola pernapasan, monitor warna kulit dan membrana mukosa, lakukan pengambilan darah dan arteri untuk analisa gas darah, berikan oksigen, berikan bronchodilator. Implementasi, posisikan pasien asma bronchial untuk memaksimalkan ventilasi sudah dilakukan. Tahap pelaksanaan ini dilaksanakan setelah intervensi disusun dan telah ditujukan pada nursing order yang membantu klien dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi keperawatan dengan posisikan pasien asma untuk memaksimalkan ventilasi sudah dilakukan pada kedua pasien. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dengan membandingkan antara proses, pedoman atau rencana tersebut, sedangkan keberhasilan tidak dilihat dengan membandingkan antara tingkat kemandirian pasien dalam kehidupan sehari-hari dan tingkat kemajuan kesehatan pasien dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab 3, desain penulisan, metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, batasan istilah, asuhan keperawatan klien asma bronchial, lokasi waktu, lokasi klinik Mala, Bayangkara Polres Kota Baru, waktu Maret 2020, pengumpulan data, wawancara, studi, dokumentasi, observasi, pemeriksaan fisik, analisa data, reduksi data, kesimpulan, etika, informed consent, anonymity, confidential. Bab 4, hasil, lokasi pengumpulan data klinik Kemala Bayangkara Polres Kota Baru, 7 tempat tidur, 11 tenaga kesehatan, 1 dokter, 10 perawat, 4 tenaga non-medis, atas nama A dirawat di ruang Bougainville. Pengkajian, identitas pasien, nama A, usia 3 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan TK, sumber informasi orang tua, tanggal masuk rumah sakit 2 Desember 2019, tanggal pengkajian 2 Desember 2019, nomor RM 19.07.10. Diagnosa medis, asma bronchial, identitas penanggung jawab, nama Nyonya E, usia 31 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Jalan Berangas kilometer 2 Kota Baru, hubungan dengan pasien, ibu pasien. Pengkajian, keluhan utama sesak napas, riwayat penyakit sarang, klien dibawa oleh ibunya dengan keluhan sesak napas timbul sejak kemarin. Riwayat penyakit dahulu, riwayat asma sejak 2 tahun yang lalu, riwayat penyakit, tidak ada keluarga yang memiliki penyakit yang sama dengan klien, riwayat alergi, tidak ada alergi, makan dan obatan, faktor pencetus, paparan cuaca dingin, lingkungan rumah dan komunitas, rumah di atas gunung, pola aktivitas, klien hanya berbaring di tempat tidur. Pemeriksaan fisik, TTP, nadi 80, puls 36 kali per menit,
suhu 37,5 derajat Celcius, SpO2 98%, mulut nampak sekret, pemeriksaan paru, inspeksi pergerakan dada cepat, nampak tarikan napas dalam, palpasi retraksi dinding dada, simetrik kiri dan kanan, vokal primitus kiri dan kanan, perkusi sonor, suara napas wheezing. Terapi impuls RL 20 TPM, oksigen 2 liter per menit via nasal kanula, nebulpentulin 4 kali 2,5 mg, LBO 2 kali 1. Analisa data DS. Ibu klien mengatakan klien mengalami sesak napas dan batuk. DO, klien nampak batuk tidak efektif, klien nampak sesak, respirasi 36 kali per menit, suara napas wheezing. Etiologi cuaca dingin, reaksi hiperaktivitas bronchus, membentuk IgE, degranulasi sel, melepaskan mediator kimia, histamin, bradikinin, kontraksi otot polos, bronkopasme, bronkos penyempitan disertai peningkatan produksi mukus akibat mediator kimia yang dilepaskan, kesulitan saat respirasi, sesak napas dan batuk, bersihkan jalan napas tidak efektif. Masalah bersihkan jalan napas tidak efektif. Ibu klien mengatakan klien hanya berbaring di tempat tidur, klien nampak lemas, respirasi 36 kali per menit, cuaca dingin, etiologi cuaca dingin, reaksi hiperaktivitas bronchus, membentuk IgE, degranulasi sel, melepaskan mediator kimia, histamin, bradikinin, kontraksi otot polos, bronkopasme, bronkos penyempitan disertai peningkatan produksi mukus akibat mediator kimia yang dilepaskan, kesulitan saat inspirasi, penggunaan otot bantu pernapasan, kelelahan, intoleransi aktivitas, masalah intoleransi aktivitas. Diagnosa keperawatan, bersihkan jalan napas tidak efektif, penyempitan tracheobronchial, intoleransi aktivitas, BD kelelahan. Intervensi keperawatan, bersihkan jalan napas tidak efektif, penyempitan tracheobronchial atau akumulasi mukus. Batasan karakteristik, batuk, adanya suara napas tambahan, perubahan pola dan frekuensi pernapasan, dyspnea, tujuan dan kriteria hasil, frekuensi pernapasan, klien dalam keadaan normal, tidak adanya batuk, tidak terdengar suara napas, wheezing, tidak nampak adanya sesak. Intervensi, manajemen asma, 1. Monitor kecepatan, irama, kedalaman, dan kesulitan bernapas. Catat pergerakan dada, catat ketidaksimetrisan penggunaan otot-otot bantu napas dan retraksi pada otot supraklaviculas dan interkostal. Monitor suara napas tambahan, mengi atau wheezing. Monitor adanya sesak. Monitor saturasi oksigen pada klien, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian oksigen, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian nebulizer. Implementasi keperawatan, bersihkan jalan napas tidak efektif, mengauskultasi suara napas dengan suara napas wheezing, monitor kecepatan irama, kedalaman dan kesulitan bernapas, respirasi 36 kali per menit, irama napas irreguler, monitor keluhan sesak napas pasien, meningkatan buruk sesak napas tersebut, mencatat pergerakan dada, catat simetrisan penggunaan otot-otot bantu napas dan retraksi pada otot supraklaviculas dan interkostal, memonitor kemampuan batuk pasien, memonitor saturasi oksigen pada klien yang tersedasi CPO2 98%, memberikan obat LBO dan melakukan nebupentolin, memberikan alat bantu napas O2 2 liter per menit, memonitor tekanan darah, nadi, suhu, dan status pernapasan dengan tepat. Intoleransi aktivitas, memonitoring pernapasan dan usaha pernapasan pada anak, respirasi 36, napas irregular, monitor saturasi oksigen pasien, menganjurkan orang tua selalu berada di samping anak, ibu klien nampak mendampingi klien, menganjurkan orang tua untuk membantu anak untuk melakukan aktivitas harian jika kondisi anak belum membaik. Ibu klien nampak memberikan obat LBO dengan pantauan perawat. Evaluasi, bersihkan jalan napas tidak efektif. Ibu klien mengatakan masih sesak batuk, nampak batuk tidak efektif, adanya suara napas tambahan, wheezing, respirasi 36, masalah perawatan belum terasa, lanjutkan intervensi.
3 Desember nampak batuk berkurang, suara napas wheezing, respirasi 28 per menit, masalah perawatan belum teratasi, lanjutkan intervensi. 4 Desember klien mengatakan masih sesak berkurang, napas batuk berkurang, suara napas wheezing, respirasi 26 per menit, masalah perawatan teratasi sebagian, lanjutkan intervensi. Intoleransi aktivitas, ibu klien mengatakan tanggal 2 Desember, ibu klien mengatakan klien hanya berbaring di tempat tidur, klien nampak lemah, respirasi 36, masalah perawatan belum teratasi, lanjutkan intervensi. 3 Desember 2019, ibu mengatakan klien hanya berbaring di tempat tidur, klien nampak lemah, respirasi 28, masalah perawatan belum teratasi. 4 Desember, ibu klien mengatakan klien mulai duduk setelah dengan bantuan, klien nampak lemah, respirasi 26, masalah perawatan teratasi sebagian. Pembahasan, pengkajian. Tidak ada kesenjangan antara teori dengan kasus. Menurut teori, asma sering dijumpai pada usia dini sesuai dengan usia klien, yaitu 2 tahun. Klien datang dengan keluhan sesak napas dan batuk, di mana hal ini sesuai dengan teori. Asma bronhial timbul akibat pernapasan alergen, cuaca dingin, reaksi hiperaktivitas bronchus, membentuk IgE, menyerang sel-sel emas paru, pelepasan histamin dan prostaglandin, edema mukosa dan dinding bronchus, penyempitan bronchus, sesak napas, berbunyi wheezing, dan batuk yang produktif. Pembahasan diagnosa, pola napas tidak efektif, hiperventilasi. Ada kesenjangan antara teori dengan kasus. Pola napas tidak efektif dapat diangkat apabila klien mengalami gangguan pernapasan yang diakibatkan oleh kerusakan pada alat pernapasan atau bagian gangguan pada pusat pernapasan. Walaupun pada klien didapat sesak napas dan frekuensi pernapasan yang meningkat, yang merupakan data objektif untuk menegakkan diagnosa ini, namun sesak napas dan napas cepat pada klien ini disebabkan oleh penyempitan pada bronchus sehingga oksigen yang masuk ke dalam paru tidak maksimal. Otomatis otak akan memerintahkan paru untuk bekerja lebih cepat karena konsumsi oksigen pada organ tidak sebanding dengan oksigen yang masuk. Pembahasan diagnosa, membersihkan jalan napas tidak efektif, spasme jalan napas, bronchus. Tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus dalam perumusan diagnosa perawatan. Bersihkan jalan napas tidak efektif, penulis menemukan data yaitu batuk, adanya suara napas tambahan, wheezing, mengi, perubahan dalam frekuensi pernapasan 3 ke 6 kali per menit, dan sesak napas. Gangguan pertukaran gas, ventilasi, perfusi. Ada kesenjangan antara teori dengan kasus untuk diagnosa gangguan pertukaran gas, yaitu harus ada pemeriksaan analisa gas darah AGD sebagai penanda bahwa pasien mengalami gangguan dalam pertukaran gas. Klien masuk dalam kategori asma ringan, di mana pasien dengan asma ringan dan sedang tidak dilakukan pemeriksaan AGD. Pemeriksaan AGD hanya difokuskan pada pasien yang mengalami asma berat dan pasien gagal napas. Intoleransi aktivitas, kelelahan. Tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus dalam perumusan diagnosa keperawatan. Intoleransi aktivitas, penulis menemukan data klien mengalami sesak napas, peningkatan frekuensi pernapasan, dan kelemahan. Ketika serangan asma terjadi, spasme bronchus, oksigen yang masuk kurang optimal. Kompensasi tubuh, mempercepat laju pernapasan, dan penggunaan otot bantu pernapasan. Penggunaan energi berlebih, kelepensi, bersihkan jalan napas tidak efektif, spasme jalan napas. Tindakan secara teori, monitor kecepatan irama kedalaman dan kesulitan bernapas, catat pergerakan dada, catat ketidaksimetrisan penggunaan otot-otot bantu napas dan retraksi otot. Supraklatipulas dan interkosta, monitor suara napas tambahan, mengi wheezing, monitor adanya sesak napas, monitor saturasi oksigen pada klien, penata kesalahan, terapi respirasi oksigen dan nebulizer. Tindakan yang dilakukan pada kasus yaitu monitor kecepatan irama kedalaman dan kesulitan bernapas, catat pergerakan dada, catat ketidaksimetrisan penggunaan otot-otot bantu napas dan retraksi pada otot. Supraklatipulas dan interkostal, monitor suara napas tambahan, mengi wheezing, monitor adanya sesak napas, monitor saturasi oksigen pada klien, penata laksanaan terapi respirasi oksigen dan nebulizer. Intervensi, tindakan secara teori, monitor saturasi oksigen, pernapasan usaha bernapas pada anak, laporkan jika hasil abnormal. Monitor tanda-tanda hipoksia, gelisah, kelelahan, iritabilitas, takikardi, dipno, penurunan kesadaran. Anjurkan orang tua selalu berada di samping anak, khususnya pasien anak kecil. Anjurkan orang tua untuk membantu anak untuk melakukan aktivitas harian jika kondisi anak belum baik. Tindakan yang dilakukan pada kasus, monitor saturasi oksigen, pernapasan dan usaha pernapasan pada anak, laporkan jika hasil abnormal, monitor tanda-tanda hipoksia, misalnya gelisah, kelelahan, irritabilitas, takikardi, dipno, penurunan kesadaran. Anjurkan orang tua selalu berada di samping anak, khususnya pada anak kecil. Anjurkan orang tua untuk membantu anak untuk melakukan aktivitas harian jika kondisi anak belum baik.
Implementasi bersihkan jalan napas tidak efektif, spasme jalan napas, bronchus. Dari implementasi tindakan yang dilakukan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus. Takipnu timbul saat serangan pernapasan kadang dangkal dan cepat dengan expirasi panjang dibanding inspirasi, sehingga kecepatan irama, kedalaman, dan kesulitan bernapas harus selalu dimonitor. Bronkoplasme timbul dengan obstruksi di jalan napas dan mungkin atau tidak dapat dimanifestasikan sebagai suara napas tambahan, maka dari itu perlu dilakukan monitor terhadap suara napas tambahan. Monitor saturasi, pengukuran presentasi oksigen yang diikat oleh hemoglobin di dalam aliran darah. Bronkoplasme, oksigen yang masuk berkurang. Terapi oksigen memperbaiki dan mencegah hipoksia, meningkatkan kelangsungan hidup dan kualitas hidup kalian. Terapi nebulizer, Ventolin, obat sistem saluran pernapasan merangsang secara efektif respirator, adrenorespirator, beta 2, adregenik, otot bronchus, bronkodilastasi. Implementasi, intoleransi aktivitas, kelelahan. Dari implementasi, tindakan dilakukan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus, mengenali dan melaporkan saturasi oksigen, pernapasan, dan usaha pernapasan pada anak yang abnormal, memfasilitasi tindakan yang tepat untuk menangani masalah tersebut dengan segera, monitor tanda-tanda hipoksia, misalnya gelisah, kelelahan, iritabilitas, takikardi, dipne, penurunan kesadaran, memberikan perawatan yang tepat pada mengurangi intoleransi terhadap napas. Dengan adanya orang tua, ketakutan dan kecemasan klien dapat berkurang. Dengan begitu konsumsi oksigen pun berkurang. Menganjurkan orang tua untuk membantu anak untuk melakukan aktivitas harian, mengurangi penggunaan energi terhadap aktivitas lain. Evaluasi perawatan dilakukan dengan evaluasi swab selama 1 kali 8 jam selama 3 hari. Membersihkan jalan napas tidak efektif belum sepenuhnya teratasi, namun pada hari ketiga perkembangan pasien di mana sesak berkurang dengan frekuensi pernapasan 2 kali 6 menit. Intoleransi aktivitas juga belum sepenuhnya teratasi, namun pada hari ketiga kalian sudah mau sesekali duduk dengan dibantu oleh orang tua. Penutup, pada pengkajian tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus. Pada diagnosa perawatan terdapat kesenjangan antara teori dan kasus. Pada penyusunan intervensi keperawatan tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus. Pada implementasi keperawatan tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus. Pada evaluasi masalah keperawatan belum teratasi setelah dilakukan tindakan keperawatan, tetapi kondisi pasien menunjukkan perkembangan sehingga pasien akan dilakukan tindakan keperawatan yang lanjut. Terima kasih. Demikian sajian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.